Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana tubuhmu tumbuh dan memperbaiki dirinya sendiri? Proses ini adalah salah satu keajaiban terbesar dalam biologi. Jawabannya terletak pada proses mendasar yang disebut pembelahan sel. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan kehidupan untuk berkembang dan bertahan. Bayangkan satu sel tunggal, kecil, dan tampak tidak signifikan. Sel ini memiliki potensi luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Sekarang, bayangkan sel ini membelah menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan seterusnya. Setiap pembelahan menggandakan jumlah sel, menciptakan jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks. Proses luar biasa inilah yang menjadi dasar kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa pembelahan sel, organisme tidak akan bisa tumbuh atau memperbaiki diri. Pembelahan sel adalah proses di mana sel induk membelah menjadi 2 atau lebih sel anak. Setiap sel anak membawa informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan di semua organisme hidup. Tanpa proses ini, luka tidak akan bisa sembuh, dan tubuh tidak akan bisa berkembang. Tanpa pembelahan sel, kehidupan seperti yang kita kenal akan musnah. Setiap aspek dari keberadaan kita bergantung pada kemampuan sel untuk membelah dan berkembang biak. Dari bakteri terkecil hingga paus terbesar, setiap organisme hidup bergantung pada pembelahan sel. Proses ini adalah fondasi dari semua kehidupan di bumi. Proses ini memastikan kelangsungan hidup, mewariskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, sifat-sifat penting dan karakteristik spesies dipertahankan dan diteruskan. Pembelahan sel juga melibatkan beberapa tahap yang kompleks, termasuk interfas, mitosis, dan sitokinesis. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sel-sel baru berfungsi dengan baik. Ketika pembelahan sel berjalan dengan benar, tubuh tetap sehat. Namun, jika ada kesalahan dalam proses ini, bisa terjadi penyakit seperti kanker. Oleh karena itu, memahami pembelahan sel sangat penting untuk kesehatan dan pengobatan. Peleburan sperma dan sel telur selama pembuahan mengembalikan set lengkap kromosom, menciptakan individu baru dengan kombinasi materi genetik yang unik. Keragaman genetik ini penting untuk kelangsungan hidup dan evolusi spesies. Tarian kromosom yang rumit selama meiosis memastikan keragaman genetik pada keturunan. Keragaman ini penting untuk adaptasi terhadap lingkungan yang berubah dan kelangsungan hidup spesies. Ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Profesor, selama perkembangan embrio, pembelahan sel bertanggung jawab untuk pembentukan semua jaringan dan organ dalam tubuh. Profesor, pada orang dewasa, pembelahan sel terus berlanjut untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau aus. Profesor, misalnya, sel-sel kulit terus membelah untuk menggantikan sel-sel yang hilang melalui keausan normal. Profesor, tanpa pembelahan sel, luka tidak akan sembuh, tulang tidak akan pulih, dan tubuh kita secara bertahap akan memburuk. Profesor, ini adalah proses mendasar yang memastikan kelangsungan hidup semua organisme hidup. Pembelahan sel bukan hanya proses biologis yang terjadi di laboratorium. Ini adalah fenomena yang terjadi di mana-mana, setiap saat. Itu terjadi di sekitar kita, setiap hari, dalam berbagai bentuk dan cara yang mungkin tidak kita sadari. Ketika kamu terluka, pembelahan sel bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka dan meregenerasi kulit baru. Sel-sel kulit yang rusak digantikan oleh sel-sel baru yang sehat, memungkinkan kulit kita untuk pulih dan kembali seperti semula. Ketika tanaman tumbuh lebih tinggi, itu karena sel-selnya membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Proses ini memungkinkan tanaman untuk berkembang, memperluas daun, dan memperkuat batangnya. Bahkan makanan yang kita makan bergantung pada pembelahan sel. Tanaman yang kita tanam dan panen, seperti gandum dan jagung, tumbuh dan berkembang melalui pembelahan sel yang terus-menerus. Ketika buah-buahan dan sayuran matang, sel-selnya membelah dan berkembang. Proses ini tidak hanya membuat mereka tumbuh lebih besar, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi mereka. Ragi yang digunakan untuk membuat roti mengembang karena pembelahan sel. Sel-sel ragi membelah dan menghasilkan gas yang membuat adonan roti mengembang dan menjadi lembut. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana pembelahan sel merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Proses ini terjadi terus-menerus, memungkinkan tubuh kita untuk memperbaiki diri dan tumbuh. Meskipun kita mungkin tidak selalu menyadarinya,
pembelahan sel adalah kekuatan pendorong di balik banyak aspek kehidupan kita. Ini adalah pengingat konstan tentang kompleksitas dan keindahan kehidupan yang luar biasa. Dari penyembuhan luka hingga pertumbuhan tanaman, pemberian sel natural stimin J some prep editing besi. Meskipun pembelahan sel biasanya merupakan proses yang diatur dengan ketat, kesalahan dapat terjadi. Proses ini melibatkan banyak langkah kompleks yang harus berjalan dengan sempurna. Jika ada satu langkah saja yang tidak berjalan sesuai rencana, hasilnya bisa sangat merusak. Kesalahan ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang merupakan ciri khas kanker. Sel-sel ini tidak hanya tumbuh dengan cepat, tetapi juga menghindari mekanisme tubuh yang biasanya menghentikan pertumbuhan sel yang tidak normal. Sel kanker membelah tanpa henti, membentuk tumor yang dapat menyerang dan merusak jaringan di sekitarnya. Tumor ini bisa menjadi sangat agresif, menyebar ke bagian tubuh lain melalui proses yang dikenal sebagai metastasis. Memahami mekanisme yang mengontrol pembelahan sel sangat penting untuk mengembangkan pengobatan kanker baru. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mencari cara untuk menghentikan atau memperlambat pembelahan sel kanker. Para peneliti sedang berupaya mengembangkan obat-obatan yang dapat menargetkan dan membunuh sel kanker, sambil membiarkan sel-sel sehat tidak terluka. Ini adalah tantangan besar, karena sel kanker seringkali sangat mirip dengan sel sehat. Kemajuan dalam genetika dan biologi molekuler telah menyebabkan pemahaman yang lebih dalam tentang gen dan protein yang terlibat dalam pembelahan sel, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi target spesifik dalam sel kanker, membuka jalan bagi terapi kanker yang lebih terarah dan efektif. Terapi ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan sel kanker, tetapi juga untuk meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat, meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian pembelahan sel adalah bidang berkembang pesat dengan potensi petrolifin botan. Para ilmuwan sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk memanipulasi pembelahan sel untuk tujuan terapeutik. Misalnya, para peneliti sedang menyelidiki penggunaan sel punca yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh untuk mengobati penyakit seperti penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan cedera tulang sumsum. Bidang penelitian aktif lainnya, pembentukan jaringan dan organ buatan. Dengan mengendalikan pembelahan dan diferensiasi sel, para ilmuwan berharap untuk menciptakan jaringan dan organ pengganti bagi pasien yang membutuhkan transplantasi. Masa depan penelitian pembelahan sel menyimpan berjanji yang terkait dengan kesehatan manusia, memperpanjang umur. Pembelahan sel adalah proses penting yang memastikan kelangsungan hidup. Dari saat pembuahan hingga napas terakhir yang kita ambil, sel-sel kita terus membelah, tumbuh, dan mati. Siklus hidup dan mati ini merupakan dasar dari keberadaan semua organisme hidup. Seiring kita terus mengungkap misteri pembelahan sel, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk kompleksitas dan keindahan kehidupan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan unit kehidupan terkecil pun memainkan peran penting dalam skema besar. Studi tentang pembelahan sel adalah perjalanan ke dalam esensi dari apa artinya hidup. Ini adalah perjalanan yang terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban di hati para ilmuwan dan orang awam.